Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, pada kali ini kita menampilkan sebuah refleksi sufistik dengan judul Wajah tu Wajhiya, Jalan Pulang Wajah. Saudara, manusia sering mengira bahwa hukum Allah jatuh dari langit sebagai beban yang sama atas semua pundak. Padahal yang bekerja di alam ini bukan keseragaman, melainkan timbangan. Timbangan yang halus, presisi, dan tak pernah cacat. Setiap makhluk ditimbang bukan menurut namanya, bukan menurut bentuk lahirnya, tetapi menurut kedekatan dan kejauhan wujudnya dari suatu makom. Inilah sunnah Allah yang tidak berubah. Ketika seorang hamba turun dari makom asalnya, ia tidak sekadar berpindah tempat, ia memperbanyak wajah. Setiap wajah adalah satu arah menghadap satu sisi relasi, satu kemungkinan untuk menerima perintah atau berpaling darinya. Maka taklif tidak dikenakan pada wujud murni, karena wujud murni tidak terbagi, melainkan pada wajah-wajah wujud, tempat kemungkinan dan keterbatasan berdiam. Disitulah hukum lahir, bukan sebagai hukuman tetapi sebagai bahasa ilahi yang berbicara kepada setiap wajah sesuai kemampuannya. Satu wajah menuntut satu hukum, banyak wajah melahirkan banyak tuntutan. Bukan karena Allah memperberat, melainkan karena makhluk tidak mampu menerima secara jami' sehingga limpahan harus datang bertahap melalui perantara, melalui pembagian. Manusia adalah yang paling jauh turun dan sekaligus yang paling luas kemungkinan. Ia memikul wajah jasmani, wajah akli, wajah ruhani, wajah sosial, bahkan wajah kosmik. Karena itu taklifnya berat, namun justru di sanalah rahasianya. Manusia diturunkan jauh agar ia mampu menghimpun kembali. Ia bukan yang paling sederhana, tetapi yang paling berpotensi menjadi jami'. Maka jangan heran jika dua orang berdiri dalam satu solat, membaca ayat yang sama, ruku dan sujud dalam bentuk yang sama, tetapi pulang dengan timbangan yang berbeda. Solatnya sah bagi keduanya, namun wajah yang menghadap berbeda. Pada yang satu hanya jasad yang berdiri, pada yang lain ruh ikut bersujud. Taklif telah tertunaikan pada keduanya, tetapi hukum nilainya mengikuti wajah yang hadir. Di sini pula solat bisa berubah menjadi hujjah, bukan pembela, melainkan saksi. Ketika lisan berkata iyyaka na'budu, sementara wajah-wajah lain berpaling, solat mencatat jarak antara pengakuan dan kenyataan. Ia tidak membatalkan, tetapi ia bersaksi. Dan kesaksian itu semakin berat ketika ilmu telah membuka wajah, namun kehadiran tidak mengikutinya. Lalu timbul bisikan halus, bukankah lebih aman tidak belajar agar hujjah sedikit? Namun sunnah Allah tidak menyediakan jalan aman seperti itu. Menghindari ilmu adalah wajah lain dari berpaling. Ia bukan menutup timbangan, melainkan menambah sisi yang ditimbang. Ilmu memang membuka tuntutan, tetapi ia juga membuka jalan jami'.
Tampaknya wajah-wajah tetap tercerai dan keterpecahan itulah yang memberatkan. Karena itu para arif tidak lari dari ilmu, tetapi mereka masuk ke dalamnya dengan doa dan gentar. Mereka berkata bukan dengan lisan tetapi dengan keadaan. Ya Allah, aku mengarahkan seluruh wajahku kepadamu. Bukan satu wajah, bukan sebagian, melainkan wajah jami', wajah yang telah menghimpun keterceraiannya. Disitulah taklif mulai berubah wajah. Ia tidak lagi terasa sebagai beban, tetapi sebagai penunjuk arah. Hukum tidak lenyap, namun ia menjadi cahaya, dan hamba tidak keluar dari sunnah, tetapi berjalan di dalamnya dengan sadar. Maka pahamilah, bukan sedikit atau banyaknya wajah yang menentukan ketinggian, melainkan apakah wajah-wajah itu terhimpun atau tercecer. Dan di antara semua ibadah, solat adalah cermin paling jujur. Ia memperlihatkan kepada kita bukan siapa Allah, tetapi kemana wajah kita sedang menghadap. Saudara, demikian penyampaian kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ikuti dialog, narasi atau refleksi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.